Resmi, kepolisian izinkan supporter tim nasional Indonesia untuk nonton langsung Piala AFF ke SUGBK. Kabar baik, putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023, Bobotoh diperbolehkan nyetadion kembali. Penonton yang hadir di tribun jelang putaran kedua Liga 1 akan dibatasi. Simak penjelasan PT LIB. Tumbangkan Persita 1-0. Persib Bandung semakin mengerikan di tangan Luis Mia dengan catatan 6 kali tanpa kekalahan. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Kabar baik untuk supporter Indonesia karena laga Piala AFF 2022 mendapatkan izin boleh dihadiri oleh penonton. Ini menjadi keuntungan buat Armada Sinteyong karena bisa mendapatkan dukungan langsung dari fans. Skuad Garuda tergabung di grup A Piala AFF 2022 bersama Kamboja, Filipina, Thailand, dan Brunei Darussalam. Indonesia akan melawan Kamboja pada laga perdana di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Jakarta pada Jumat, 23 Desember 2022. Kepastian laga itu dengan penonton setelah pihak kepolisian menerbitkan surat izin. Dalam surat tersebut dijelaskan pertandingan dalam rangka uji coba dan persiapan Piala Dunia Usia 20 tahun 2023. Tetapi pelaksanaan Piala AFF 2022 tanggal 23 Desember 2022 dihadiri penonton dengan jumlah terbatas. Laga kandang kedua Indonesia kontra Thailand juga boleh dihadiri penonton, tetapi dengan jumlah terbatas di SUGBK pada Kamis, 29 Desember 2022 mendatang. Itu tetap menyesuaikan surat yang sudah diterbitkan pihak kepolisian. Walau terbatas, dukungan dari supporter sangat penting untuk membakar semangat juang Mark Locke dan kolega. Dengan demikian, tim Merah Putih diharapkan bisa meraih kemenangan. Skuad Indonesia terus mematangkan diri agar siap tampil pada Piala AFF 2022. Mereka sudah melakukan pemusatan latihan sejak 28 November dan direncanakan berakhir pada 21 Desember hari ini. Indonesia memang belum pernah meraih gelar juara Piala AFF. Padahal, Indonesia sudah 5 kali masuk final. Di Piala AFF nanti pihak kepolisian, kata Sigit Prabowo, anggota polisi yang akan dikerahkan selama babak grup Piala AFF 2022 antara 1.300 hingga 1.400 personel. Mereka semua akan berjaga di luar stadion dan titik-titik yang telah ditentukan. Adapun yang nantinya berjaga di dalam stadion adalah steward atau tenaga pengamanan independen dari PSSI. Polisi baru akan masuk stadion jika ada permintaan dari security officer pertandingan Timnas Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menghimbau penonton yang hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno agar tidak membawa flare atau sejenisnya. Bobotoh bisa nyetadion lagi nonton Persib Bandung pada putaran kedua BRI Liga 1 2022 pada bulan Januari 2023. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan laga putaran kedua BRI Liga 1 2022 bisa disaksikan penonton, termasuk oleh Bobotoh Persib Bandung. Namun hingga berita ini diturunkan, PT Liga Indonesia baru belum merilis jadwal BRI Liga 1 2022 untuk putaran kedua. Di laman PT Liga Indonesia baru, jadwal yang tercantum hanya hingga putaran pertama. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan hal itu usai meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat bersama Menpora Zainuddin Amali pada Selasa kemarin. Listio Sigit menuturkan bahwa segala persiapan sedang dilakukan dengan sebaik-baiknya agar masyarakat dapat menonton ke stadion. Sesuai dengan peraturan kepolisian nomor 10 tahun 2022 tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga, uji coba terkait pengaturan pengamanan sesuai peraturan tersebut dilakukan saat gelaran Piala AFF 2022. Pada laga AFF nanti, ujar Kapolri, aparat kepolisian hanya akan berjaga di luar Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selain hanya berjaga di luar stadion, Sigit juga memastikan polisi tidak akan menggunakan gas air mata dan senjata api saat melakukan pengamanan pertandingan. Terkait dengan Liga 1,
kemarin kami dengan Pak Menpora berdiskusi termasuk PSSI. Bagaimana rekan-rekan ketahui saat ini Liga 1 telah dilaksanakan dengan tanpa penonton. Kenapa demikian? Karena kami sedang melakukan asesmen terhadap kondisi-kondisi stadion yang ada. Sehingga nanti pada saat bulan Januari kami bisa kembali pada home away. Jadi pertandingan ada penonton. Nanti polisi yang berjaga tidak boleh menggunakan gas air mata, tidak boleh membawa senjata api. Ini adalah perbaikan ke depan, sehingga dari sisi keselamatan penonton. Jelas Listio Sigit Prabowo. Sementara itu, Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru Sujarno mengatakan bahwa jumlah penonton untuk menyaksikan pertandingan Liga 1 2022-2023 bisa terbatas. Itu setelah mengetahui hasil penilaian ulang kembali yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini Mabes Polri, Kementerian PUPR, dan Kemenkes. PT LIB sebelumnya sudah meminta panpel pertandingan untuk membuat laporan tertulis mengenai stadion mana yang akan digunakan pada putaran kedua Liga 1 2022. Setelah itu laporan tersebut akan diberikan kepada Mabes Polri, Kementerian PUPR, dan Kemenkes untuk melakukan penilaian ulang. Kata Sujarno, proses penilaian ulang itu hanya berlangsung 2 hari untuk satu stadion. Dari sana akan keluar hasil penilaian yang menentukan kapasitas penonton dalam satu pertandingan. Jika nilai penilaiannya di bawah 50, maka stadion tersebut tidak boleh menggelar pertandingan dengan penonton. Sebaliknya, jika dapat nilai di atas 50, tetapi tidak menyentuh 100, maka kapasitas penonton yang datang akan terbatas. Proses penilaian ulang itu kini tengah dilakukan oleh Mabes Polri, Kementerian PUPR, dan Kemenkes. Diharapkan, hasil penilaian ulang stadion itu bisa selesai pada Desember 2022. Itu diinginkan agar putaran kedua Liga 1 2022 bisa digelar lagi pada 14 Januari 2023. Jika mendapatkan penilaian ulang yang bagus, maka klub tersebut dipersilakan menggelar pertandingan dengan penonton. Namun demikian, klub harus mendapatkan izin keramaian terlebih dahulu dari pihak Polsek, Polres, dan Polda. Setelah itu baru akan ada rapat koordinasi pengamanan pertandingan. Tergantung juga berapa jumlah penonton yang dipersilakan datang langsung ke stadion. Kami sudah mengajukan untuk menggelar pertandingan putaran kedua Liga 1 2022-2023 dengan sistem home and away. Tapi tentu saja ada persyaratan rinci untuk laga home and away. Pertama, harus ada penilaian ulang stadion. Karena nantinya ada penonton dan kapasitasnya berapa itu tergantung hasil nilainya. Kami juga sudah memberikan surat kepada klub dan melakukan sharing pengetahuan terkait peraturan kepolisian terbaru, baik itu Liga 1 dan Liga 2. Sehingga nanti panpel klub yang mengajukan permohonan itu kepada Polda untuk dilakukan penilaian ulang. Kami sangat intens komunikasi dengan Mabes Polri untuk diarahkan terus, supaya semua tahapan tidak terlewat. Sehingga pada saatnya kalau nanti diizinkan dengan penonton, kesiapan kami siap, dan untuk sekarang administrasi sedang berjalan. Jelas Sujarno. Hasil Persib Bandung kontra Persita Tangerang dalam lanjutan Liga 1 2022-2023 sudah diketahui. Persib Bandung menaklukkan Laskar Cisadane dengan skor akhir 1-0. Laga Persib Bandung kontra Persita Tangerang digelar di Stadion Sultan Agung Bantul pada Rabu, 21 Desember 2022 sore waktu Indonesia Barat. Seperti diketahui, Persib Bandung tampil mendominasi sejak menit awal pertandingan. Tim berjulukan Maung Bandung itu terus-menerus menggempur lini belakang Persita Tangerang. Menit kelima, pemain muda Persib Bandung Arsan Makarin melepaskan umpan terobosan kepada Henhen Herdiana. Namun sayang, tembakannya masih terlalu lemah. Pada menit ke-10, Ciro Alves melepaskan tembakan keras. Namun tembakan pemain asal Brazil itu masih diantisipasi penjaga gawang Persita Dika Bayangkara. Memasuki menit ke-20, gawang Persita kembali dalam bahaya. Robby Darwis menyambar bola rebound, namun disapu tepat di garis gawang oleh pemain Persita. Henhen yang dalam posisi tepat untuk menyambar bola
malah gagal mengkonversi menjadi gol. Tembakannya melayang. Serangan bertubi-tubi terus dilancarkan anak asuh Luis Mia. Sementara pemain belakang Persita beserta Dika Bengkara jatuh bangun menyelamatkan gawang. Di penghujung babak pertama, gol yang ditunggu-tunggu Persib akhirnya tiba juga. Berawal dari sepak pojok, tandukan Ahmad Jufrianto mendarat mulus di gawang Persita. Gol tersebut menutup jalannya babak pertama. Persita mengembangkan permainan di babak kedua. Anak asuh Angel Alfredo Vera tampil lebih terbuka, sementara Persib Bandung justru terus-terusan ditekan. Namun ancaman demi ancaman yang dilancarkan pemain Persita tidak kunjung membuahkan hasil. Hal itu tidak terlepas dari penampilan penjaga gawang Persib Bandung Reky Rahayu yang sangat impresif. Kedua tim terus-menerus jual beli serangan, namun serangan keduanya berkali-kali patah sebelum tembakan dilepaskan. Tidak ada gol tambahan tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. 3 poin pun berhasil didapat Persib Bandung. Dengan kemenangan ini, Persib Bandung saat ini berada di posisi ke-6 dengan koleksi 29 poin. Sementara Persita Tangerang harus puas berada di posisi ke-8 di tabel klasemen sementara dengan raihan 25 poin. I just gotta get through, cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all, if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never